bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah mobil, yaitu Mercy 2019 GLS 400, di mana mobil ini adalah bisa dibilang SUV Mercy yang paling mewah, karena untuk seri GLS sendiri itu adalah seperti turunan atau seperti sekelas dengan Mercy S-Class. Nah, apakah dia bisa benar-benar menyaingi Mercy S-Class atau enggak, kalian bisa lihat video ini sampai terakhir. Nah, saya bikin video ini kebetulan ini di mobil saudara saya yang ada di Tangerang, jadi boleh dipinjem ya. Nah, kebetulan kalau misal kalian mungkin ada budget, kalian istilahnya usaha kalian sukses, lalu kalian punya bisnis yang sedang berkembang, dan maksudnya kalian butuh salah satu milestone atau pencapaian dimana, oh ini saya sudah mencapai bisnis saya sampai segini lah, mungkin mobil ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk memilih atau bisa kalian beli, karena Mercy itu memang sangat aristokrat ya, maksudnya sangat kelihatan, nggak ada yang menyangkal Mercy ini mobil yang nggak mewah gitu. Kelihatan banget mobil ini adalah mobil yang termewah gitu, seperti itu. Jadi kalian bisa ikutin video ini sampai terakhir ya. Oke, dari eksteriornya ya. Jadi kalau lihat eksteriornya ini kan Mercy yang memang setelah 2012 kan bentuk lampunya kan seperti ini ya, jadi kayak agak membulat-membulat seperti itu. Jadi ini karena basicnya adalah Mercy S-Class, jadi memang dari segi fitur-fitur bodinya juga sangat keren ya. Apalagi untuk S-Class ini juga bisa dilihat banyak banget ornamen-ornamen yang ada warna chrome-nya, yang membuat mobil ini tuh kayak makin mewah gitu ya. Dan ini bisa dilihat lampunya ini ada emblem LED Intelligent System, jadi ini Mercedes-Benz. Jadi ini memang LED-nya juga canggih ya, full automatic semua. Tadi saya bisa lihat di dalam situ juga ada banyak settingan lampunya, atau nyalain aja kali ya. Oke, L-nya itu ada di sini ya. Jadi kalau misal siang itu atau otomatis nyala waktu siang hari, DRL itu ada di sini yang memanjang, kelihatan banget kerennya ya dari sini. Nyalain lampunya itu, misal nih lampu dinyalain itu waktu ketika lampu low beamnya dinyalain, dia ini dual proyektornya dia menyala semua, dan ini warnanya putih, sangat keren kalau dilihat secara kosmetik. Jadi LED-nya juga menyala secara lebih redup, dan lampu low beamnya ini dia langsung menyala terang, keren. Bumpernya dia seperti kayak ada honeycomb di sini ya, dimana itu ada lubang-lubang kecil yang cuma di bagian sini. Kalau yang di sini dia tertutup semua, lalu di bagian sini honeycombnya itu dia lubang, bener lubang, karena memang ini mobil kenceng ya, jadi membutuhkan isapan angin yang lumayan kuat. Di sini juga full chrome, jadi keren banget. Di bawah gini full chrome gitu sampai ujung ya. Tuh. Di sini juga ada kamera 360 yang tadi bisa membaca 4 sudut ya. Yang bagian depan dia letakkan di sini, lalu yang di bagian belakang, ya bagian samping, dia ada di bawah spion sini ya, kelihatan nggak? Ban dia menggunakan ring 21, yaitu ban originalnya adalah Pirelli P Zero, karena ini baru 1 tahun, harusnya bannya belum pernah ganti ya. Yaitu 295 40 R21, ini menggunakan Pirelli P Zero, dan ini velgnya besar sekali, 21 inch, dan itu cakarannya besar sekali. Jadi kalau untuk melakukan pengiriman ini pasti sangat mumpuni lah untuk Mercy. Lalu di sini juga ada ornamen footstep yang sangat elegan, warnanya abu-abu, ada ornamen hitam di sini. Lalu untuk bagian spion dia juga ada LED-nya di sini yang keren ya. Dan di sini untuk chrome-chrome-nya ini dia menggunakan kayak satin chrome gitu, full dari depan sampai belakang. Untuk di sini sudah handle juga sudah full chrome. Sini ada over fender yang sangat elegan ya. Bentuknya tuh agak mengotak-ngotak tapi sangat elegan. Di belakang juga sangat aristokrat. Banyak ornamen lampu LED seperti itu. Lalu di sini adalah serinya GLS 400. Jadi S itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah Mercy S-Class gitu, yang untuk SUV. Lalu di sini
ada tombol, ada emblem Formatic yaitu 4x4, punya MRC yaitu biasanya tulisannya Formatic seperti ini. Bisa dilihat di sini juga ada chrome yang sangat besar ya. Di sini ada sensor belakang. Di sini juga bisa dilihat belakang ada chrome yang sangat besar yang membuat tampilan ini benar-benar elegan ya. Dan ini mesin V6 dan knalpot harus pembuangannya juga harus besar, jadi knalpot 2 ini semua menyala dan suaranya cakep. Saya nyalain bentar ya kalau mau dengerin suara knalpotnya. Suaranya seperti ini, suara knalpotnya. Jadi ini saya udah di dalam Mercy GLS 400, dimana Mercy GLS 400 ini itu mempunyai cc 2996 cc dan juga 6 silinder. Dan juga ini bisa menghasilkan 333 HP di 5000 RPM dan juga 480 Nm untuk torsinya. Jadi kenceng ya, 330 HP ini kenceng banget ini untuk mobil ini. Bahas dari segi interiornya ya. Jadi kalau begitu ini saya menghirup udara yang luar biasa segernya. Jadi kalau di dalam itu rasanya wah, aroma kulit Mercy itu terasa sekali ya. Apalagi kalau kulitnya tuh kulit asli memang beda. Jadi kalau kulit asli itu dicium aroma gini luar biasa. Dan ini materialnya semua kulit asli. Dan ini serat kulit ya. Bisa dilihat dari sini ada jahitan-jahitan. Dan ini aromanya luar biasa, enak banget. Dan itu sampai di sini kulit, soft touch, bukan soft touch lagi, kulit ya. Di sini juga kulit, di sini kulit, sini kulit. Hampir semua bagian mobil ini adalah kulit. Sampai di bagian joknya juga ini kulit. Dan untuk joknya dia ada dua tekstur, ada tekstur napa dan ada tekstur kulit. Jadi ada dua ton ya untuk joknya. Untuk di bagian pilar dia sudah full airbag. Ada bahan suede di sini ya. Jadi sebenarnya itu kayak bahan bukan suede Alcantara gitu sih, tapi ini bahan yang suede-nya tuh suede seperti kain gitu, yang kayak dipakai di Agejo kemarin yang dipakai di Ridwan ini. Jadi ini warnanya full hitam dari depan sampai belakang, menimbulkan aura mobil ini tuh kencang gitu. Jadi kalau ada seperti ini, lalu memang tenaganya luar biasa kencang ya mobil ini. Lalu untuk dari interiornya dia juga di sini sudah materialnya black piano yang sangat rapi sekali, sangat detail sekali untuk lekuk-lekuknya sampai di sini. Lalu di sini juga ada pengaturan untuk navigasi untuk ini ya. Lalu di sini ada wood panel yang warnanya tuh hitam gitu. Jadi black wood, tapi black woodnya tuh serat kayunya tuh lebih nggak umum gitu sih ya, jarang yang ada di pasaran yang black wood seperti ini. Kalau di kamera kelihatannya sih seperti kayak black piano, tapi kalau dilihat secara detail ini sebenarnya black wood ya. Dan untuk di bagian sini sudah ada speaker Harman & Kardon. Kalau mungkin kita dengerin suaranya sedikit ya. Nih, saya atur dari sini. Kita dengar suara sedikit. Ini pada radio ya, jernih sekali. Apalagi dengan akustik yang di dalam ini peredaman yang luar biasa bagus, dia sehingga suara di dalam itu jernih sekali ya. Ini ada pengaturan jok ciri khas Mercy, di mana ada pengaturan untuk menaikkan dudukan. Di sini bisa sliding juga depan belakang. Ini mengatur ketinggian jok juga. Lalu di sini juga ada pengaturan reclining seperti ini. Lalu di sini pengaturan menaikkan dan menurunkan headrest bisa disetting di sini semua. Dan dia ada 3 settingan. Jadi settingan 1, 2, 3 dan ini untuk memori ya. Ini untuk unlock lock dan ini untuk handle-nya. Bentuknya kayak brush metal gitu ya. Jadi bentuk brush metal ini keren ya. Dan dia memang kelihatan banget materialnya solid itu ya Mercy. Dan ini sudah kulit ada jahitan, ini kulit semua. Ini kulit, di sini kulit, di sini kulit, dan ini ada pengaturan untuk membuka bagasi belakang. Dan ini yang keren ini ya. Jadi kalau lihat kayak gini, itu seperti mobil tahun 80-an Zebra gitu ya. Jadi kalau kalian ini bisa lihat ya, ini kalau saya buka,
itu di bagian belakang itu ada kaca yang ngebuka gitu. Jadi kalau kalian lihat, nah nanti kan saya tunjukin dikit. Nah seperti itu, jadi kacanya bisa buka seperti mobil Zebra tahun 80-90an. Nah untuk AC sendiri itu ada 1, 2, 3, 4. Dan ini AC nya dingin sekali ya. Ini untuk pengaturan lampu, ada auto, ada nih lampunya, ada lampu fog lamp, lampu kota segala macam. Kalau ya udah tajir ya pakainya auto aja ya, nggak usah repot ya. Kalau malam biar nyala sendiri, nggak usah setting-setting, tinggal gas. Nah, lalu untuk transmisi bisa dilihat di sini ya, ciri khas Mercy 2014 ke atas, tombol transmisi sudah ada di bagian setir sini semua. Dan ini ada pedal shift untuk mengatur manual ya, jadi bisa matic dan bisa manual. Dan ini untuk tombol ini cara pemakaiannya, kalau misal mau mundur tinggal digeser ke atas seperti ini. Kalau misal mau netral bisa digeser 1 ini. Jadi kayak ada 2 settingan ya, 1, 2 gitu, dan 1, 2 gitu. Kalau misal mau mundur dia langsung ke 2 gitu. Kalau misal mau netralin tinggal ceteknya mundur ke bawah ini 1 kali aja. Kalau misal ceteknya 2 kali dia bakal masuk ke D ya, seperti ini. Ini cetek saya sekali untuk netralin. Dan kalau misal mau parkir tinggal dipencet di sini. Nah itu dia langsung ke tombol parkir seperti itu. Nah kalau ke netral seperti itu, 1 kali cetek. Dan ini kebetulan bensinnya mepet. Nah ini speedometernya elegan ya, jadi bisa dilihat ini bisa sampai 260 km per jam. Lalu ini ada RPM sampai 8000 RPM. Dan ini kalau mesin seperti ini V6 itu suaranya sangat menyenangkan ya kalau ditarikin ya. Kayak ada suara yang meraung-raung itu di RPM tinggi itu rasanya menyenangkan. Lalu di sini juga bisa lihat ada temperatur oli. Ini ada indikator bahan bakar, itu ada temperatur luar. Lalu ini jam juga. Ini kebetulan habis. Nah untuk pengaturan di bagian MID situ, dan MID-nya ini sudah berwarna full ya. Bisa cek dari sini nih. Jadi bisa cek dari sini, itu ada pengaturan-pengaturannya ya. Trip, navigation. Ini ada tulisannya New Jasmine nih. Jadi kebetulan saya lagi di Serpong, jadi ini di klaster Jasmine. Mungkin kalau yang tinggal di Serpong ya tahulah klaster ini. Seperti itu. Nih, semua ada settingan di sini. Bisa dilihat. Nih, jadi konsumsi bahan bakar adalah 20 liter per 100 km atau 1,5 ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang mobil ini nih, kalau from start, kalau from reset 4166 km ya kira-kira di 14,8 liter per kilometer. Jadi kira-kira ya 1,5 kali ya, 1,617 kali ya, 1617 lah untuk konsumsi bahan bakar di 29 km per jam. Jadi bukan termasuk yang ngirit, malah cenderung boros. Tapi it's okay. Dengan tenaga yang seperti ini dan kemewahan seperti ini ya memang wajar lah kalau konsumsi bahan bakar seperti itu. Menurut saya layak untuk memakan bahan bakar seperti itu. Lalu untuk bagian setir, kalian bisa lihat di sini sudah full kulit, dan ini seratnya napa. Di sini full kulit seratnya napa. Di sini ada jahitan warna hitam, dan ini ada emboss untuk klakson. Di sini ada logo Mercy. Ini ada pengaturan telepon dan pengaturan up and down volume. Di sini ada pengaturan MIDC di situ. Lalu di sini ada tuas yang untuk mengatur mode berkendara ya. Jadi ada yang individual, ada yang sport, ada yang comfort, ada yang snow, bahkan ada yang off-road seperti itu. Jadi mempunyai settingan berbeda-beda ya. Jadi kok misal nih habis dari individual atau dari comfort, kita nyalain sport, itu langsung suspensi juga jadi keras gitu. Makanya ada bunyi sedikit di depan itu yang mungkin adalah bunyi suspensi ya. Jadi kalau lihat di sport di sini bisa dilihat untuk mesin sport, untuk keberatan atau keringanan setir itu juga sporty, dibikin lebih berat. Dan
suspensi dibikin lebih berat juga seperti itu. Nah, untuk di bagian konsol head ini itu dia sudah full kulit, ada jahitan. Nah, bisa dibuka juga. Nah, dibuka ini dia ada untuk USB di bawah situ, lalu ini ada masker ya, zaman sekarang harus buat masker terus. Nah, di sini bahannya seperti Bluetooth sweat itu, malah sweatnya ini benar halus ya. Kok lihat untuk Mercy seperti itu. Ini ada untuk pengaturan head unit. Jadi bisa dua ya. Ada bisa untuk roller seperti ini, tapi juga bisa untuk seperti mouse. Jadi navigasi yang menggunakan seperti mouse seperti ini. Jadi bisa dua mode ya. Oke, seperti itu untuk bagian depan. Lalu di sini juga kacanya cukup kayak tebel gitu ya. Lalu untuk di sini sudah, ya pastilah mobil mewah sudah ada sunroofnya, dimana sunroofnya itu dia seperti ini. Jadi ini ada lampu, ini ada penyetingan lampu yang bagian belakang itu kok mau nyalain atau matiin. Dan maksudnya waktu nyala itu ambience saya itu nyalanya pelan-pelan, matinya juga pelan-pelan tuh, keren. Lalu di sini juga untuk settingan seperti mobil Jepang pada umumnya ya, kalau nyala langsung juga bisa, kalau lewat sesuai dengan sensor door trim juga bisa. Lalu di sini untuk lampu ini ya, seperti ini. Nah, lalu di sini untuk penyetingan ini ya sunroof ya, jadi bisa lihat kalau saya mundurin. Nah, ini sunroofnya tuh ada dua. Jadi kalau misal dibuka untuk kerainya itu dia langsung ngebuka 2 biji ya, jadi depan dan belakang. Lalu kalau misal kita mau buka total itu bisa seperti ini, tinggal diklik satu kali aja, dia juga bisa menutup secara otomatis. Nah, ini juga bisa ditutup secara otomatis. Di bagian sun visor dia juga keren ya, di sini semua plastik. Ini ada plastik yang sangat solid warna hitam, dan ini kas-kas mobil mewah ya. Kalau dibuka di sini ya nyala. Seperti Altis, ya Altis yang seperti ini sebenarnya. Nah, di sini juga seperti itu ya. Nih. Seperti itu. Tentang panel di sini ya. Jadi kalau panel di sini dia ada pengaturan untuk ini ya, menutup atau membuka AC-nya, sehingga semburan AC itu bisa maksimal atau enggak itu bisa dibuka dari sini. Lalu di sini untuk pengontrol ini juga pengontrol head unit. Lalu di sini ada traction control. Jadi kalau mau matiin tinggal diklik, dia di situ mati traction controlnya. Lalu di sini ada tombol hazard, dan di sini entah untuk apa nih, otomatis saya nggak ngerti juga. Dan ini ada sensor parkir. Nah, jadi kalau sensor parkir bisa dinyalain atau dihidupin, dan ini sudah menggunakan kamera 360. Bisa dilihat kalau kita lagi mundur seperti ini. Nih, jadi kamera 360-nya ini berjalan ketika kita lagi mungkin kayak mepet dengan mobil depan gitu ya. Kalau dia membaca sensor, dia langsung nyala ke kamera 360-nya. Seperti itu. Oke, seperti itu. Lalu ini AC-nya juga dual zone, kanan kiri, beda semua, bisa disetting sendiri-sendiri. Ini pengaturan suhunya khas Mercy ya. Maksudnya bentuknya masih tombol kompor ini, dan sini warnanya masih warna biasa, dan ini keren ya. Walaupun sebenarnya ini bukan yang LCD banget, tapi menurut saya dengan susunan seperti ini gitu, maksudnya tombol silver bentuknya elegan seperti ini, lalu tombol-tombol AC-nya itu elegan, dan di sini cuma muncul bar-bar AC yang warnanya tuh cuma hitam dan putih, jadi menimbulkan kesan itu sangat elegan seperti itu. Nah, itu di bagian kiri juga bisa diatur elektrik semua, dan ada memory seatnya. Kita buka bagian ini. Nanti kalau ini soft opening ya, dan ada 2 penyimpanan ya, ada di sini dan ada di bawah. Dan ini bahan di dalam ini dilapis dengan sweat, sangat detail. Dan ini bahannya kulit ya. Ini ada
kerai yang tombol ada seperti laci gitu yang bisa dibuka tutup, dan ini bentuknya seperti terlipat gitu ya. Jadi kalau misal mau ditutup total juga bisa, dinyalain juga bisa, dibuka juga bisa, kebetulan yang dibuka. Dan ini tombol ini adalah untuk mengunci cup holder gitu, mengunci minuman, dan ini empat-empatnya ini dia bergerak bersamaan. Tuh keren. Keistimewaan GLS sendiri itu kan bisa lihat bahwa kalau misal mobil-mobil S-Class itu biasanya kan dia pintunya vakum ya. Jadi kalau lihat di sini, ini kita nutupnya separuh, dia vakum juga. Itu keren. Jadi salah satu fitur yang keren ya. Jadi kalau nutup pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang karena dia udah vakum. Nah, kita masuk ke baris kedua. Di baris kedua seperti depan ya, dia full kulit, ada speaker di sini, dan di sini ada kerai atau untuk menjaga privasi. Nih, jadi bisa kalau misal di bagian belakang pengen terlihat privasi, dia bisa lihat seperti ini, bisa diatur seperti ini. Ini keren. Nah, lalu untuk Mercy juga sebenarnya untuk karet-karetnya ini bentuknya seperti kayak bludru gitu ya. Ini yang benar membuat kedap, dan ini seperti ini untuk karet-karetnya. Mungkin ini yang membuat Mercy itu kedap ya. Di bagian pintu juga kanan kiri sama, dia ada full kulit semua, dan ada jahitan-jahitan warna abu-abu. Di sini full automatic. Di sini juga ada metal brush gitu ya, motifnya keren. Dan juga ini adalah wood panel yang kalau kalian lihat ini kayaknya piano black, padahal ini wood panel. Seperti itu. Kita duduk bagian belakang ya. Nah, kalau di bagian belakang kalian bisa lihat, nah ini kan seri AMG ya. Di bagian belakang dia ada TV di bagian di atas belakang, dimana dia bisa kita bisa atur sendiri mau playernya apa gitu. Bagian belakang, nah untuk nah sudah vakum ya. Di sini ada tempat AC, di sini ada kisi-kisi AC dimana bisa dinyalain. Nah, jadi bisa dinyalain untuk AC belakangnya individual. Nah, dan di sini ada untuk input video atau output video, saya kurang ngerti ya. Ini ada CD manual, jadi ini kalau mau nonton pribadi ya bisa di sini juga ya. Seperti itu. Untuk TV ini juga sama. Lalu joknya ini, yang itu kita ngerasain joknya itu empuk sekali ya. Walaupun dia kulitnya tuh kulit asli, tapi material tuh kulitnya tuh luar biasa bagus ya. Jadi kalau kita duduk di sini bener empuk banget. Nah, ini saya duduk di sini dan rasanya tuh sangat memeluk punggung gitu ya. Walaupun kelihatannya joknya itu gede-gede banget, tapi berasa yang di bagian belakang itu saya ngerasa lebih pendek dibanding yang depan. Jadi kalau misal duduk di belakang itu rasanya tuh nyaman gitu untuk naik Mercy ini. Seperti itu. Di sini ada tempat AC, di sini ada lampu. Ini ada tempat door handle. Bagian bagasi, jadi kalau lihat bagasinya ini bisa dibilang ya cukup lumayan besar ya. Kalau misal di bagian belakang ini dia nggak terlalu nyender ke belakang, tapi saya nggak tahu ini bisa senderin ke belakang lagi atau enggak. Dan ini bagian belakang tuh cukup memadai, ada speaker di sini, ada cup holder, dan materialnya semua kulit, jadi keren. Di belakang itu kayak semua dapat kulit ya, yang namanya Mercy ya. Nah, untuk di bagian sini dia materialnya hard touch, di sini suede. Di sini juga bludru yang mewah, warnanya hitam. Lalu di sini ada namanya Mercy selalu kelihatan aristokrat ya. Jadi warna-warna kromnya itu banyak banget kelihatan di bagian dalam dan bagian luarnya, sehingga kelihatan mobil ini menunjukkan mobil elegan seperti itu. Dan ini kalian bisa lihat untuk power back door dia mempunyai piston yang gede banget. Mungkin ini pintunya berat sekali sehingga pistonnya ini gede banget ya. Lalu di bagian belakang ini pengaturan untuk mengaju mundurkan itu atau melipat jok bagian belakang ini dia cara digital tombol gitu. Jadi bisa dilihat nih seperti ini, elektrik. Bagian sini juga elektrik, bagian kiri. Nah, kalau misal mau dinaikin elektrik juga gitu. Seperti itu. Nah, ini pokoknya mobil super mewah. Yuk kita ngecek juga bagian yang lain ya. Nah, kalau menyetel setir juga sudah digital. Nih kalian bisa lihat ini saya menyetingnya semua by digital.
untuk teleskopik, tilt, semua bisa diatur secara digital dari tombol ini. Kecil itu. Ini kebetulan saya udah di dalam Mercy GLS 400, dimana kalau kalian tahu Mercy GLS 400 itu fitur-fiturnya seperti S-Class tapi dengan bentuk Jeep. Jadi mesin ini adalah mesin yang kencang, jadi V6, dan ini adalah top of line-nya untuk Mercy Jeep gitu, yang seri ada GLC, GLE, dan ini yang paling tinggi yaitu GLS. Jadi ya harusnya secara mesin juga performanya yang paling baik. Nah, kita langsung nyobain gimana rasa berkendara Mercy ini walaupun cuma di dalam komplek. Oke. Nah, kalau seperti Mercy ya, jadi kalau misal kita lagi mundur itu kamera spion, jadi di spion itu dia langsung kacanya turun. Jadi memang untuk membuat penampakan belakang itu jadi lebih terlihat jelas gitu. Oke, dan ini kalian bisa lihat kameranya dia menyesuaikan dengan jalur parkirnya. Nah, ini kita akan masuk kita coba. Nah, kita langsung ngerasain gimana sih impresinya mobil ini. Jadi mobil ini kan dia memang untuk performa ya, maksudnya top of the line itu biasanya kan dari segi mesin, dari segi kaki-kaki itu adalah yang terbaik ya. Jadi kalau lihat Mercy ini memang kelihatan banget ini mobilnya ini berat banget gitu. Dan secara spek saya sempat ngecek di mobil ini itu beratnya sekitar 2,4 atau 2,5 ton. Jadi sangat berat, dan memang harus mesin yang bertenaga besar untuk membuat mobil ini melaju dengan effortless gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang nyobain di kompleks, tapi saya pengen rasain suspensinya. Jadi suspensi Mercy selalu sangat, maksudnya bisa dibilang termasuk yang nyaman gitu. Kok bisa dibilang kayak empuk, tapi kalau di kecepatan tinggi juga stabil, karena mobil ini kan memang cc-nya juga besar, lalu berat gitu. Jadi kalau dipakai di jalan tol rasanya nikmat sekali buat mobil ini. Nah, jadi di sini untuk perbedaan transmisi seperti ciri khas Mercy yang 2014 ke atas, di mana perpindahan transmisi dia ada dua ya, ada di sini, ada di bagian tuas ini. Jadi bukan di sini lagi, bukan di konsol panel ini, tapi ada di tuas dekat setir sini. Nah, kebetulan Mercy ini ada beberapa settingan ya, ada settingan sport, individual, comfort, dan snow. Jadi kalau misal di settingan sport, itu kita cobain ya, itu transmisi jadi lebih responsif nih, transmisi lebih responsif, dan juga mesin jadi lebih responsif, dan setir menjadi berat. Sedangkan kalau misal di mode comfort itu setir jadi terasa lebih ringan, lalu dari mesin juga responsnya berkurang agresifnya, dan di bagian transmisi juga agresivitasnya berkurang. Jadi memang dari masing-masing ini juga ada satu tombol individual. Jadi untuk individual kan bisa memilih settingan transmisi sendiri, settingan mesin sendiri. Jadi disesuaikan dengan kalian aja yang individual. Jadi kalau saya pakai Mercy, saya pasti lebih pakai individual, karena kalau misal individual itu saya suka setir yang lebih enteng, tapi dari agresivitas mesin dan transmisinya pengennya agresif gitu. Lalu juga ada yang snow. Jadi kalau yang snow ini dia punya settingan di mana start awal waktu mobil ini jalan itu adalah di gigi 2. Jadi kalau misal di luar negeri itu kan kalau pas snow itu kan traksi ban nggak boleh terlalu kenceng ya, jadi harus pelan-pelan. Lalu kalau misal traksi ban terlalu kenceng kan takutnya bannya spin-spin. Jadi kalau misal pakai mode snow ini dia lebih soft gitu, giginya langsung gigi 2, traksinya mulainya pelan-pelan gitu. Jadi sehingga ban itu bisa menggigit aspal atau menggigit jalan itu secara soft gitu, sehingga nggak sampai spin atau mungkin oversteer seperti itu. Saya suka dari Mercy ini juga gitu, kalau misal di mode comfort itu suaranya itu jadi halus gitu. Entah perasaan saya doang atau mungkin memang suaranya juga dibikin seperti itu gitu. Jadi kalau di mode comfort itu suaranya sangat halus, dari suara mesin, dari suara knalpot, dan ini luar biasa senyap ya untuk Mercy.
Jadi kalau misalkan punya Mercy atau mobil Eropa itu memang punya kelebihan di mana dalamnya itu senyap sekali. Jadi kalau kita jalan di jalan itu seolah-olah kayak nggak ada suara masuk gitu, kayak minim banget suara luar yang masuk gitu. Nah, dari kalau mode comfort itu memang terdengar lebih halus. Tapi kalau kita masukkan ke mode sport, kita bisa mendengar raungan mesinnya itu bisa terdengar lebih kencang gitu. Dan maksudnya suara knalpot menyenangkan.